Baik, selamat pagi Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Selamat datang dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Pagi ini kita patut bersyukur dan kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita hari yang baru lagi hari ini. Hari di mana kita boleh beribadah kepada Tuhan. Kiranya hari ini kita boleh mengalami berkat-berkat Tuhan dalam ibadah kita hari ini. Oleh sebab itu kita perlu fokus dan mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu saudara berkati oleh Tuhan, selamat datang untuk kita sekalian. Ibadah pagi hari kan dipimpin oleh Ketua GPS Saudara Henry. Bagi kita sekalian, Tuhan Yesus memberkati kita, amin. Haleluya. Puji syukur pada Tuhan karena pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali, kita boleh beribadah Bapak Ibu Saudara dengan tidak kekurangan suatu apapun, dan kita percaya kita orang-orang yang sudah dimenangkan, dan pada pagi hari ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh menaikkan pujian, kita mau menyembah Dia. Karena Dia adalah Allah yang memiliki segalanya. Dia adalah sumber kekuatan kita. Tiada yang lain yang dapat kita puji, dapat kita sembah, dapat kita agungkan. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi namanya. Bapak Ibu Saudara, biarlah pagi hari ini ketika kita boleh memiliki kesempatan ini untuk menyembah Dia, pakai dengan segenap hatimu. Mari kita berikan syukur yang terbaik untuk Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu Tuhan, rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Mari kita sembah Dia. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya dalam hidupku. di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang Tuhan. Kaulah yang kupandang selama hidupku, selama hidupku. Mau mengasihi-Mu, Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. kita ulangi pujian.
kita tahu bahwa hanya Tuhan sebagai fokus kita dalam kehidupan kita. Biarlah pada hari ini tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan yang kami sembah. Tujuan kami, hidup kami. Bila Tuhan mau tuntun hari demi hari Tuhan. Biarlah kami boleh beroleh hati yang bijaksana Tuhan. Tuhan bukakan jalan untuk setiap pintu yang kami ketuk. Tuhan mau bukakan. Dan biarlah perkenanan-Mu saja Tuhan yang boleh ada dalam setiap hati kami. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan segenap hatimu kita mau muliakan Tuhan. Kita mau katakan Engkaulah segalanya di dalam hidup kami. Kaulah segalanya Di dalam hidupku, di dalam hidupku. kerajaan-Mu, Kerajaanmu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang Tuhan. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya Tuhan. Kaulah segalanya Di dalam hidup. kerajaan-Mu, Kerajaanmu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang. Selama hidupku Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Dengan segenap hatimu, dengan ungkapan syukur kami. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Mengasihi-Mu, Mengasihi-Mu, mengasihi-Mu Tuhan. mengasihi-Mu, memuliakan. Mengasihi, Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bahwa gak ada Allah yang lain sealah yang kita sembah dalam hidup kita. Bersyukurlah karena hari ini Tuhan yang telah memberkati dan menolong kita, memberi kita sehat dan kuat. Bersyukur untuk apapun yang kita alami. Terima kasih. Bersyukur dan bersyukur. Kaulah segalanya di dalam hidupku Tuhan. Ini kami Bapa, kami bersyukur. Kami mengatakan Engkaulah segala-galanya atas hidup kami Bapa. Engkaulah Allah yang telah memberkati kami hari ini. Dan setelah kami mau beribadah kepadamu Bapa, kami mau menyembahmu Bapa, kami mau mengagungkan Engkau Tuhan. Terimalah persembahan kami Bapa, terimalah ibadah kami, pujian-pujian kami Bapa. Kami bersyukur dan bersyukur kepadamu Tuhan. Terima doa syukur kami Bapa. Berkati ibadah ini,
Berkati kami semua Bapa. Hadirlah Engkau Tuhan. Hadirlah Engkau dalam hati dan hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau. Kami sembah Engkau. Kami sembah bukan Engkau Tuhan. Tuhan segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Aku mau mengasihimu Tuhan, mengasihimu, memulia, mengasihimu, mengasihimu, memuliakan. Mari terima berkat itu. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami habiskan ibadah kesucian pada pagi hari ini. Turunlah berkat-Mu atas ibadah ini, memberkati kami semua umat-umat-Mu, memperlengkapi kami hamba-hamba-Mu melayani-Mu. Kiranya hari ini nama Tuhan ditinggikan. Kami mengatakan bersama-sama bahwa Kaulah segalanya Bapa, yang kami datang untuk menyembah dan mengungkap Engkau. Terpujilah Tuhan. Di dalam kami sudah bersyukur dan kami tabiskan ibadah pada pagi hari dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Ya, tetap tinggal bangkit berdiri, kita akan membaca pengakuan iman bala keselamatan. Mari kita bersama-sama membaca 2, 3. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang tak terpisahkan dalam intinya, dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian Ia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetaptaatan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekekalan jiwa manusia, kebangkitan tubuh,
hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan lanjutkan ibadah pada pagi hari ini dengan nyanyian Balak Keselamatan yang mengatakan bahwa Engkaulah gunung batu kami, naungan yang tetap teguh. Nyanyian Balak Keselamatan nomor 346. Bapak Ibu Saudara, kalau Senin sampai Sabtu kita sudah bekerja, sekolah, sudah melakukan aktivitas, dan hari ini kita secara khusus untuk kita datang kepada Tuhan, kita mau puji Dia, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri. Nah, ini ada satu pujian yang semangat, tapi saya mohon bantuan Bapak Ibu Saudara. Boleh dibantuku? Nah, nanti kita tepuk tangan sesuai ritme drum ya, coba. Yuk. Kencang terus ya. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorak ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia sang Raja, nyanyi bagi Dia sang Raja. Tepuk tangan terus bagi Tuhan. Kita memuliakan Tuhan dengan segenap hatimu. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya tak pernah berakhir. Sekali lagi, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya tak pernah berakhir. Dengan sukacita ku pandang sorak-sorak memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia sang Raja, nyanyi bagi Dia sang Raja. Bersama-sama ayo. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita mari tinggikan Tuhan, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia
Ibu Saudara, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dengan pujian, haleluya, nyanyi, lebih nyanyi baginya sang raja. Dengan sukacitaku kan berdari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Selamanya, selamanya, sekali lagi bersama-sama, selamanya, haleluya. Ya, kita masih mau memuji, masih dengan semangat ya. Satu pujian, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Biar semua, langit dan bumi, kita semua mau memuji Tuhan dengan sorak-sorai. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Kita ulangi sekali lagi, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Yuk, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati kita ulangi pujian ini. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Bersama-sama, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin, 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 haleluya. Ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Biar semua yang bernafas katakan, haleluya. Yesus baik dalam saya dan saudara. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini kita semua sudah memberikan suara kita, hati kita, pujian kita. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Diiringi dengan nyanyian bala keselamatan nomor 230. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Kor ini mengatakan semua ku serah pada Tuhan juru selamat, semua ku serah. Ku
undang jemaat untuk bersama-sama berdiri, kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di surga, pada jam pagi hari ini kami boleh menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan hidup kami masing-masing seminggu lamanya. Tuhan sudah memelihara kami semua dengan sempurna, sehingga kami boleh beribadah di tempat ini. Kami telah menaikkan segala pujian dan penyembahan di hadapan Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan itu senantiasa memberikan sukacita di dalam hati kami, dan kami berani menyerahkan diri untuk melayani Tuhan, untuk melebarkan pekerjaan Tuhan, khususnya di tempat ini. Tuhan, kami juga sudah boleh memberikan sebagian apa yang kami miliki berupa persembahan. Kiranya Tuhan berkati, dan kami percaya ketika kami memberi, berkat Tuhan selalu mengalir di dalam kehidupan kami, di dalam usaha dan pekerjaan kami. Tuhan, kami masuk di dalam beberapa pokok-pokok doa. Kami berdoa khususnya bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Kiranya Tuhan selamatkan bangsa ini menjadi negara yang lebih baik, negara yang lebih maju. Tuhan, berkati juga Presiden dan seluruh jajarannya di dalam memimpin negara ini. Kami juga berdoa khususnya kota Surabaya, kiranya Tuhan juga berkati. Tuhan, kami juga berdoa khususnya bagi jemaat yang datang pada pagi hari ini dengan penuh beban berat, kiranya Tuhan memberikan kelegaan. Tuhan, kami juga berdoa khususnya bagi jemaat yang sedang mengalami sakit penyakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Tuhan, juga kami berdoa khususnya bagi jemaat yang sedang jatuh di dalam persoalan perekonomian dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan bangkitkan kembali. Kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang senantiasa menuntun di dalam kehidupan kami dari waktu ke waktu. Kami percaya kuasa-Mu tak terbatas. Mungkin hari ini belum, lusa mungkin bisa akan terjadi. Berkat Tuhan yang luar biasa tercurah. Tuhan, pada saat ini sebentar lagi kami akan mendengar daripada sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati firman yang akan dibentangkan oleh hamba-Mu pada pagi hari ini. Dan firman itu akan selalu menuntun di dalam kehidupan kami masing-masing, senantiasa menjadi pelita di dalam jalan kehidupan kami. Dan kami juga berdoa khususnya pada ibadah-ibadah Natal yang akan dilakukan mulai bulan depan. Tuhan memberkati ketua panitia bersama dengan seluruh staf-stafnya. Kami percaya Tuhan bahwa perayaan Natal adalah perayaan yang sungguh luar biasa, yang memberikan terang bagi dunia di dalam kegelapan. Kami tahu Tuhan bahwa dunia saat ini tidak menjanjikan apa-apa. Perang yang masih belum berkesudahan, sekalipun G20 sudah dilakukan. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang percaya. Dan berkat-berkat daripada Tuhan selalu akan memberikan hikmat akal budi bagi pemimpin-pemimpin yang ada di dunia. Tuhan, apabila masih ada roh-roh jahat yang tidak berkenan di dalam hati pikiran kami dan di dalam ruangan ini, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu senantiasa membuka jalan, memberi jalan, dan sekaligus akan menjadi pelita dan tuntunan di dalam menjalani hidup-hidup kami di masa-masa yang akan datang. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Ada satu penyembahan yang mengatakan bahwa sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Mungkin manusia boleh menyalahkan manusia lain. Manusia boleh menghakimi orang lain. Tapi Tuhan gak pernah menolak kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan gak pernah membiarkan anaknya sendirian. Tuhan selalu terbuka. Tangannya selalu terbuka bagi kita. Bagi siapa saja yang mau datang, mau menyembah Dia. Biarlah dengan pujian penyembahan pada hari ini, kita beroleh kekuatan daripada Tuhan. Karena Dia Tuhan yang maha besar.
Tuhan yang penuh kasih. Mari kita nikmati waktu ini untuk menyembah Tuhan. Kita rasakan hadirat Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah Tuhan. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku sejauh langit, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kita ulangi pujian ini. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sembah Dia sejauh langit, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Hanya Engkau Yesus, Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku.
sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan kekuatanku. Katakan sama-sama. Sukacitaku. Kami siapkan hati kami, dengar firman. Kami membaca firman, urapi semua kami Tuhan dalam tuntunan roh Tuhan. Kami yang dengar, diberikan telinga seorang hamba yang mau dengar suara Tuhan, duduk dekat kaki Tuhan, sehingga kami boleh mengalami berkat Tuhan lewat firman, dikuatkan, kefokusan untuk kami dengar firman. Pikiran kami dipenuhi oleh roh Tuhan. Juga berkati yang menyampaikan firman pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan. Di dalam Yesus kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita mau lagi dibekali oleh firman Tuhan. Kalau saudara bicara tentang sebuah ponsel, maka baterainya itu harus terus dicas supaya saudara-saudara penuh dengan semangat, penuh dengan sukacita. Karena apa? Karena memang di dalam menjalani hari-hari yang kita jalani, maka saudara-saudara sekalian adalah hari yang tidak mudah bagi kita. Kondisi-kondisi COVID yang masih terus ada, keadaan-keadaan ekonomi yang begitu sulit, masuk di bulan Desember, maka kebutuhan-kebutuhan pasti banyak dan berlebih dari kebutuhan-kebutuhan biasanya. Tapi saudara-saudaraku, penting bagi kita untuk mengalami yang namanya karakteristik Kristen dalam hidup kita, saudara-saudara sekalian. Nah, hari ini kita mau bicara tentang karakteristik kekristenan. Nah, saudara-saudaraku, Roma 12 ayat 12, satu ayat dari bagian firman Tuhan ini mau saya baca untuk kita menjadi bahan perenungan kita pada pagi hari ini, saudara-saudara sekalian. Roma 12 ayat 12 dibilang begini. Roma 12 ayat 12 mengatakan demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, saudaraku diberkati oleh Tuhan, saya mau mengangkat ini menjadi sebuah dasar daripada firman Tuhan, bagaimana kita menjalani kehidupannya dengan sebuah karakter Kristen yang benar gitu loh. Mengapa saudara-saudara sekalian, kalau kita belajar tentang konsep hidup kekristenan, maka kita belajar bahwa konsep hidup kekristenan itu selalu memiliki dua pilihan. Saya katakan dalam ibadah persekutuan doa, maka pilihan-pilihan hidup kekristenan itulah surga dan neraka, gitu aja kan. Mau surat masuk neraka begitu. Atau juga bicara tentang berkat dan kutuk, atau bicara berkat dan penderitaan, saudara-saudara sekalian. Artinya saudara-saudaraku, waktu kita bicara tentang dua pilihan dalam hidup kekristenan ini, maka saudara-saudaraku ini bicara tentang sebuah paket kehidupan yang saya katakan yang nggak bisa kita hindari gitu loh. Artinya saudara-saudaraku, dalam perjalanan iman kekristenan kita, maka hal-hal ini terjadi dalam hidup kita gitu loh. Terjadi dalam semua segi kehidupan saudara dan saya. Terjadi di tengah-tengah dunia ini, terjadi di tengah-tengah pemerintahan yang ada, saudara-saudara sekalian. Dan inilah yang harus sedang kita hadapi. Nah, saudara-saudaraku, dalam menghadapi tentang kondisi-kondisi yang tidak mudah itu, maka saya mau katakan sekali lagi kepada kita, maka dibutuhkan yang namanya karakter. Karakter yang kuat bagi orang-orang percaya dalam menghadapi keadaan seperti ini. Karakter itu kan watak gitu loh. Ya kan? Karakter itu kan tabiat.
Karakter itu sifat, itu namanya karakter saudara-saudara sekalian. Jadi kalau kita berbicara tentang karakter kekristenan, maka dalam menjalani kehidupan ini saudara perlu namanya watak gitu loh. Watak kekristenan yang benar gitu loh. Banyak orang Kristen tapi wataknya nggak benar gitu loh. Banyak orang Kristen tapi kerjanya gosipin orang. Banyak orang Kristen kepo-kepoin orang gitu loh. Ya kan? Banyak orang Kristen tapi hidupnya tengkar terus. Banyak orang Kristen gak jadi berkat di tengah-tengah lingkungannya. Nah, saudara berkata ini karakter gitu loh. Ini karakter gitu loh. Ini karakter. Kadang-kadang yang terjadi bahwa di mana kita ada selalu terjadi perselisihan, di mana kita ada menjadi pertengkaran, di mana kita ada orang gak nyaman. Ini karakter. Gitu loh. Jadi dalam menjalani kehidupan ini saudara-saudara sekalian, maka kita perlu karakter itu gitu loh. Nah, kalau kita berbicara tentang surga, kita bicara tentang berkat saudara-saudara sekalian, maka orang senang mendengarnya gitu. Telinga kita disegarkan gitu loh. Bicara berkat, bicara surga gitu. Wah, ini sesuatu yang menyenangkan saudara-saudara sekalian. Ya kan? Kita senang dengarnya, kita senang menerimanya. Siapa nggak senang terima berkat? Pasti kita senang terima berkat saudara-saudara sekalian. Tapi pada waktu kita berbicara tentang penderitaan, maka saya mau katakan bahwa tidak semua orang yang senang dengan penderitaan. Gak semua orang yang senang mendengar atau menerima bahkan mengalami yang namanya penderitaan gitu loh. Gak semua orang senang, kalau bisa jangan menderita lah gitu. Ngapain menderita? Udah hidup susah lalu menderita lagi gitu. Ngapain gitu ya. Suruh berkata itu kan artinya apa? Bahwa inilah kehidupan kita gitu. Keegoisan kita terjadi seperti hal itu. Gitu. Kita mau terima yang senang-senangnya aja, tapi kita nggak mau mengalami penderitaan. Dan khotbah-khotbah tentang penderitaan-penderitaan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan juga kadang-kadang kita mau malas mendengarnya saudara-saudara sekalian. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, saya mau katakan kalau kita, saudara dan saya tidak memiliki namanya karakter iman, watak iman yang kuat gitu ya, yang kuat dalam mengalami atau menerima penderitaan itu, maka saya mau katakan kita ini akan digilas gitu loh. Kita akan digilas oleh penderitaan itu. Jadi saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, ini penting gitu loh. Ini penting. Orang katakan di tahun 2023 banyak prediksi yang mengatakannya agak sedikit sulit nih. Kadang-kadang mungkin sulit. Saya selalu katakan orang mau bicara apa silakan. Orang mau prediksi apapun silakan. Orang mau ramal apapun silakan. Tetapi saya mau katakan hari ini bahwa kita harus memiliki yang namanya karakter kekristenan yang kuat gitu loh. Sehingga pada waktu kita punya karakter kekristenan yang kuat, karakter iman yang kuat itu saudara-saudara sekalian, kita nggak kalah dengan penderitaan. Orang mau bilang apapun, kita akan menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Kan itu Alkitab bilang ya, tidak akan pernah dibiarkan orang-orang itu meminta-minta. Ya kan, ini kan janji Tuhan. Siapa yang terima janji itu? Nggak semua, enggak. Tapi orang-orang yang memiliki karakter, watak kekristenan yang kokoh, yang kuat, maka dia akan menerima itu saudara-saudara sekalian. Nah, Roma 12 saudara-saudara sekalian, kalau kita baca bagian ini saudara-saudaraku, maka Paulus menulis surat ini saudara-saudaraku kepada orang-orang Kristen di Roma. Ya kan, ditulis kira-kira pada tahun 56 Masehi. Nah, kalau saudara baca dalam pasal 12 saudara-saudara sekalian, maka pasal 12 ini kan kalau saudara membaca semuanya itu, ini kan bicara tentang beberapa nasihat. Nasihat-nasihat yang diberikan oleh Paulus saudara-saudaraku yang dia menulis tentang karakter-karakter. Ya kan, tentang watak, tentang sifat-sifat orang-orang Kristen ya di dalam menjalani kehidupannya gitu loh. Ya kan? Paulus mengatakan bahwa orang-orang Kristen itu harus kuat gitu loh. Harus kuat saat dia mengalami penganiayaan gitu loh. Nah, ini dibilang pada orang di Roma saudara-saudara sekalian. Dan ini adalah sebenarnya sebuah nasihat yang sangat cocok disampaikan oleh Paulus kepada orang Kristen di Roma. Kenapa saudara-saudara sekalian? Karena pada waktu itu saudara-saudara sekalian, setelah Paulus memberikan nasihat-nasihat ini, maka tidak lama setelah itu, maka orang-orang Kristen di Roma ini mengalami yang namanya penganiayaan yang sangat kejam. Nah, terjadi pada satu peristiwa pada tahun 64 Masehi saudara-saudara sekalian, maka di Roma itu terjadi sebuah kebakaran yang besar sekali. Kota Roma itu terbakar saudara-saudaraku. Orang mulai bilang bahwa kota itu terbakarlah karena perbuatan seorang kaisar bernama Kaisar Nero gitu. Kaisar Nero kan kejam sekali. Tetapi saudara-saudara sekalian, pada waktu Nero sudah dengar tentang semua isu-isu bahwa kota itu terbakar karena dia lakukan itu saudara-saudara sekalian, maka dia mulai mencambri kambing hitam gitu loh. Dia mulai menyalahkan orang Kristen pada waktu itu, menyampaikan sebuah isu, menyampaikan sebuah gosip, mengatakan bahwa ini pekerjaan orang percaya gitu. Orang Kristen di Roma yang dinyuruh oleh Paulus, mereka menyebabkan terjadinya kebakaran besar di kota Roma ini saudara-saudara sekalian.
Sehingga apa yang terjadi pada waktu itu saudara-saudaraku, isu itu termakan oleh orang-orang pada waktu itu. Isu itu termakan oleh orang banyak pada waktu itu. Sehingga apa yang terjadi saudara-saudaraku, semua pada waktu itu. Pada waktu peristiwa kota itu terbakar saudara-saudara sekalian. Dan Nero menyampaikan tentang isu ini saudara-saudara sekalian. Maka semua orang mulai menyalahkan orang Kristen pada waktu itu. Akibatnya apa? Akibatnya kita tahu saudara-saudaraku bahwa semua orang percaya pada waktu itu dikejar, dibunuh dan dianiaya gitu loh. Dianiaya saudara-saudara sekalian. Dan apa yang terjadi? Nasihat Paulus sebelum itu terjadi yang disampaikan oleh Paulus pada orang-orang di Roma saudara-saudara sekalian. Maka itu menguatkan mereka gitu loh. Menguatkan hidup mereka, menguatkan karakter mereka. Karena memang menjadi orang percaya saudara-saudara sekalian. Mereka harus menghadapi yang namanya aniaya. Sehingga saudara-saudara sekalian pada waktu mereka bisa melewati masalah-masalah yang berat itu, penganiayaan yang berat itu. Maka saudara-saudara sekalian, apa yang terjadi? Orang-orang di Roma ini saudara-saudara sekalian, orang-orang Kristen di Roma ini menjadi sebuah patron gitu loh. Mereka menjadi teladan bagi orang-orang Kristen di mana-mana pada waktu itu tentang iman dan karakter yang kokoh waktu mereka menghadapi tantangan dan penganiayaan itu saudara-saudara sekalian. Nah, menarik belajar di kisah ini. Saya membacanya saudara-saudara sekalian. Kenapa? Karena saudara-saudara sekalian, pertanyaan yang muncullah mengapa orang-orang Kristen di Roma itu menjadi teladan bagi orang-orang yang saya katakan tadi orang percaya yang lain. Sederhana sekali. Sebab orang-orang Kristen di Roma itu saudara-saudara sekalian, mereka dikatakan memiliki karakteristik iman yang kuat. Gitu. Karakter yang kokoh, karakter yang kuat itulah yang membuat mereka mampu melewati masa-masa yang sulit. Penganiayaan oleh Kaisar Nero pada waktu itu saudara-saudara sekalian, mereka bisa lewati karena apa? Ada karakter yang kokoh, ada watak yang kuat dari kehidupan orang percaya pada waktu itu. Nah, Roma 12 ayat 12 ini saudara-saudara sekalian. Inilah merupakan sebuah pengajaran sebenarnya. Pengajaran bagi kita saudara-saudara sekalian. Dalam menjalani kehidupan ini selalu saya katakan masalahnya pasti beda. Persoalannya masih beda, problemnya pasti beda saudara-saudara sekalian. Tetapi namanya penderitaan itu pasti kita alami. Nah, Roma 12 ayat 12 saudara-saudara sekalian. Ini mengajar kita supaya kita memiliki karakter ini. Nah, karakternya harus kita pegang dalam hidup kita. Karakternya harus ada diam dalam diri kita saudara-saudara sekalian. Sehingga saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan. Pada waktu kita menghadapi tantangan, waktu kita menghadapi penderitaan saudara-saudara sekalian, maka kita menjadi orang-orang yang menang atas penderitaan. Kita menjadi orang-orang yang menang atas persoalan. Kita menjadi orang-orang bisa menjadi teladan dan contoh patron bagi orang-orang lain melihat bahwa wah, mereka adalah orang Kristen yang kokoh kuat dalam Tuhan menghadapi tantangan pergumulan. Kenapa saudaraku? Karena ada karakter-karakter yang kuat itu. Nah, kita baca satu-satu saudara berkati oleh Tuhan. Karakter apa yang harus kita miliki? Yang pertama dikatakan bahwa Roma 12 mengatakan bahwa kita harus punya karakter namanya bersukacita. Bersukacita dalam pengharapan. Nah, karakter yang pertama dikatakan kita harus memiliki yang namanya sukacita. Nah, saudaraku diberkati oleh Tuhan, Paulus katakan ini kepada jemaat-jemaat di Roma, bersukacitalah dalam pengharapan. Waktu Paulus sampaikan ini saudara-saudara sekalian, maka dia nggak hanya ngomong gitu loh. Nggak hanya bilang gitu. Kita kan banyak cuma bisa ngomongin orang aja gitu loh. Tapi pada waktu Paulus bilang bersukacita dalam pengharapan, maka saudara-saudara sekalian, Paulus menyampaikan ini kenapa? Karena Paulus itu sudah banyak mengalami tantangan dalam pelayanannya. Dia banyak mengalami penderitaan dalam tantangan yang dihadapinya saudara-saudara sekalian. Saya nggak perlu katakan, saudara bisa baca dan bisa ketahui itu, berkali-kali saya katakan seperti itu. Nah, kita melihat karakter ini saudara-saudara sekalian, karakter sukacita inilah yang menjadi kekuatan bagi Paulus. Kekuatan bagi Paulus dalam menghadapi yang namanya penderitaan itu. Gitu loh. Dia punya karakter yang bersukacita. Dia nggak ngomel, dia nggak ngeluh, gitu loh. Dia nggak salahkan Tuhan. Kenapa sih ya saya jadi rasul nih? Saya serahkan diri saya jadi rasul nih. Tapi kenapa ya masalah saya nggak habis-habis gitu? Enggak gitu loh. Karena kan kita gitu ya. Aduh, saya jadi besar setempat nih. Tapi karena begini. Kita kan seperti itu. Iya kan? Ngomelnya banyak daripada syukurnya gitu loh. Atau kita kan bilang syukurin atau gitu ya. Syukurin bukan bersyukur. Tapi syukurin gitu loh. Nah, karakter sukacita ini saudara-saudaraku, ini menjadi kekuatan. Sehingga kalau saudara belajar tentang tulisan Paulus kepada orang-orang di Filipi, saudara-saudara sekalian, maka surat Filipi ini banyak ditafsirkan oleh para teolog mengatakan bahwa surat-surat Filipi itu adalah surat-surat sukacita.
gitu loh. Surat-surat sukacita. Walaupun kita tahu bahwa pada waktu Paulus menulis surat ini kepada orang di Filipi, surat-suratku, dia juga sedang berada dalam sebuah penjara di kota Filipi gitu loh. Jadi saudara bisa bayangkan gimana dalam penjara di kota Filipi mengalami penderitaan, penganiayaan, tapi dia bisa menulis surat-surat sukacita. Gitu loh. Orang katakan bahwa surat Paulus pada orang di Filipi itu surat sukacita. Semua bicara tentang sukacita dalam Tuhan. Nah, karakter sukacita ini gitu loh, yang dimiliki Paulus, dan karakter sukacita itu harus kita miliki saudara-saudara sekalian. Harus saudara alami. Sehingga saudara-saudaraku apa? Kita kuat gitu loh. Kita mampu dalam menghadapi tantangan kehidupan ini gitu loh. Nah, kalau kita bicara tentang kata bersukacita, maka saudara-saudaraku saya mau coba gambarkan gini. Pemahaman tentang kata sukacita ini saudara-saudaraku dalam bahasanya, dalam bahasa aslinya dikatakan dalam dua pemahaman. Disebut dengan kara dan juga dengan kairo, ya kan? Nah, saudara-saudaraku, cara itu artinya itu joy. Ya kan? Sedangkan kairo itu artinya rejoice. Nah, pertanyaan apa bedanya gitu loh. Apa bedanya joy dan rejoice? Apa bedanya kara dan kario itu? Nah, kalau kita bicara tentang joy saudara-saudara sekalian, joy itu sebuah sukacita. Sukacita yang ada dalam hati kita. Sukacita yang ada dalam diri kita saudara-saudara sekalian. Ada damai sejahtera, sukacita yang gak bisa digantikan oleh apapun. Sukacita joy yang tidak bisa disamakan dengan uang yang banyak gitu loh. Sukacita atau joy yang gak disamakan dengan harta yang banyak, saya joy, saya sukacita. Tidak disamakan dengan yang namanya harta yang berlimpah saudara-saudara sekalian, tidak. Tapi joy itu sebuah sukacita yang tidak bisa disamakan waktu kita punya uang yang banyak gitu loh. Jadi orang yang dikatakan kara itu atau joy itu sukacitanya dalam hatinya melimpah gitu loh. Ada kesusahan, gak punya uang pun, usahanya gagal sekalipun, pandemi berkepanjangan, dia tetap bersukacita gitu loh. Nah itu joy itu kara itu. Nah pada waktu kita bicara kairo itu atau rejoice itu, apa itu rejoice itu saudaraku? Apa bedanya? Rejoice itu adalah manifestasi dari joy gitu loh. Jadi rejoice itu sebuah tindakan, sebuah perbuatan dari sebuah sikap joy. Jadi waktu kita nyanyi gini, haleluya, 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 angkat tangan dan sebagainya, itu rejoice gitu loh. Itu rejoice. Itu dikatakan dengan kairo itu. Sukacita yang diungkapkan, dikeluarkan dari sebuah tindakan untuk memuji Tuhan. Jadi orang nyanyi angkat tangan gitu, dengan sukacitaku kan menyanyi, ya kan? Pasti itu rejoice gitu. Dia lakukan gerakan gitu. Dia bersukacita. Kalau dia bukan rejoice gitu nyanyi, dengan sukacitaku menyanyi, pujianku nyanyi, haleluya. Itu bukan rejoice gitu loh. Gitu loh. Jadi rejoice itu sebuah manifestasi dari joy. Jadi waktu saudara bersukacita dalam dirimu yang joy itu, lalu kamu aplikasikan dengan tepuk tangan, dengan angkat tangan, dengan haleluya dan sebagainya dan menari. Itu namanya rejoice. Itu namanya kairo itu. Jadi saudara-saudara sekalian diberkati oleh Tuhan. Apa yang mau Tuhan lakukan? Karakter yang harus kita miliki. Pada waktu kita menghadapi tantangan, waktu kita menghadapi penderitaan, maka saudara harus memiliki joy itu. Saudara harus memiliki rejoice itu. Sukacita dalam hati dan saudara lakukan tiap-tiap hari. Ada persoalan, ada penderitaan, engkau tetap menyanyi, memuji Tuhan dan mengatakan haleluya dan bersyukur kepada Tuhan. Untuk setiap tantangan yang kau hadapi. Inilah yang mau dilakukan oleh orang percaya. Sehingga kalau saudara baca tulisan Paulus, bersukacitalah, ya toh. Bersyukurlah dalam segala hal, iya kan? Karena itulah kehendaki Tuhan. Ini orang-orang yang bisa bersyukur saudara sekalian adalah orang yang bisa mengalami hidup karakter yang bersukacita dalam Tuhan. Nah, sukacita yang bagaimana? Alkitab bilang bersukacita dalam sebuah pengharapan. Kenapa saudara-saudara sekalian dalam pengharapan? Karena apa? Karena di dalam Tuhan itu ada pengharapan. Pengharapan apa? Pengharapan pada waktu kita mengalami persoalan, mengalami penderitaan, maka ada pengharapan tentang seorang Kristus, seorang Tuhan yang selalu ada dan selalu siap menolong kita. Ini pengharapannya. Sudah lihat dalam 1 Korintus 10:13. Ya kan? Itu ayat yang udah biasa lah. Pencobaan yang kamu hadapi adalah pencobaan biasa.
yang tidak melampaui kekuatanmu sebagai manusia. Dan Allah akan memberikan jalan keluar bagimu. Ini pengharapan, artinya ayat itu bicara satu sisi saudara menghadapi tantangan. Satu sisi kita menghadapi penderitaan, tapi pengharapan yang terjadi bahwa Tuhan memberikan kita kemenangan. Ini orang bersuka cita, jadi jangan ngomel gitu loh. Ya kan? Nah, pengharapan apa lagi? Pengharapan tentang keselamatan. Pengharapan tentang anugerah, hidup yang kekal yang Tuhan berikan bagi kita. Gitu loh. Nah, sekarang saya katakan tadi kalau saudara tidak bisa memiliki karakter iman yang kokoh, karakter yang kuat karena penderitaan, tergilas karena penderitaan itu, saudara hilang keselamatan. Ya kan? Saudara jauh dari Tuhan, saudara hilang keselamatan. Saudara nggak terima namanya hidup yang kekal itu. Jadi kita harus bersyukur dalam pengharapan, karena apa? Karena anugerah keselamatan yang Tuhan beri, hidup yang kekal yang Tuhan nyatakan bagi kita. Sehingga Paulus bilang itu, coba lihat Roma 8 ayat 18. Coba lihat Roma 8:18. Bisa lihat? Sudah dapat itu? Kita lihatnya. Nah, sebab aku yakin, saudara bisa bagian tuh, bahwa penderitaan zaman sekarang ini, ya kan, kalau saudara baca zaman itu kan waktu zaman Paulus dan zaman sekarang ini. Penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan apa? Dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita nantinya. Gitu loh. Nah, ini pengharapan. Jadi ini membuat Paulus tuh gak pernah ngomel. Gak pernah ngeluh dengan penderitaan. Gak pernah marah dengan Tuhan. Gak pernah menyalahkan Tuhan waktu dia melalui penderitaan. Karena apa? Karena dia tahu ada pengharapan. Pengharapan apa? Tentang hidup kekekalan. Tentang hidup sorga. Yang dikatakan dalam apa? Aku yakin bahwa penderitaan yang kualami sekarang ini, itu gak bisa dibandingkan dengan apa? Dengan kemuliaan. Kemuliaan akan dinyatakan kepada kita. Jadi suruh berkata, Tuhan ini penting. Jadi jangan lihat masalah yang kau hadapi hari ini. Jangan lihat penderitaan yang kau hadapi hari ini. Tapi lihatlah ada kemuliaan dalam sebuah penderitaan. Ada pengharapan dalam sebuah persoalan. Iya kan? Ada pengharapan, ada keselamatan yang Tuhan beri bagi hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu karakter yang pertama perlu kita miliki yang dikatakan dengan bersukacita dalam pengharapan. Iya kan? Setuju itu? Amin ya. Baik. Yang kedua, kita kembali pada ayat tadi ya. 12 tadi. Yang kedua dikatakan saudara-saudara sekalian, sabarlah dalam kesesakan. Ini kan ayat udah biasa ya, saudara bisa hafal ini. Sabar dalam kesesakan. Saudara aku berkata oleh Tuhan pada bagian kedua ini, karakter ini penting saudara-saudara sekalian. Kenapa? Karena Paulus itu menyadari bahwa dalam perjalanan iman kekristenan itu maka tidak selalu mulus gitu loh. Tidak selalu lancar gitu loh. Tidak selalu mendatangkan kegembiraan. Artinya Paulus menyadari bahwa pada perjalanan iman kekristenan itu maka ada saatnya ada kepedihan, ada namanya penderitaan. Gitu loh. Ada sedih gitu. Karena kan pengkhotbah bilang segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu menangis, waktu tertawa, ada. Itu dinamika kehidupan. Lalu dikatakan apa? Dalam menghadapi semua itu maka saudara dan saya perlu namanya karakter kesabaran. Karakter kesabaran yang kuat. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan, apa artinya kata sabar itu? Nah, kalau kita membaca bagian-bagian Alkitab atau kamus-kamus lainnya saudara-saudara sekalian, maka kata sabar itu artinya adalah tahan menghadapi cobaan. Itu sabar. Ya kan? Jadi kalau ada namanya orang sabar, namanya siapa namanya? Sabar gitu. Tapi kalau dia nggak menghadapi cobaan tuh namanya kita jangan sabar aja. Jangan buat sabar namanya. Sabar jangan, rabas namanya. Dibalik saja, sabar jadi rabas gitu loh. Iya kan? Karena apa? Karena sabar itu artinya tahan. Tahan menghadapi cobaan. Tidak lekas marah. Tidak lekas putus asa. Tidak lekas patah hati gitu ya. Jadi kalau saudara lagi patah hati, tabah, sabar. Ya. Tetapi kita waktu bicara tentang sabar juga saudara-saudara itu mengandung pengertian tenang gitu kan. Gak tergesa-gesa, gak terburu-buru.
Sedangkan kalau kita baca tentang arti kesesakan saudara-saudaraku, artinya kesesakan itu artinya kesempitan, kepicikan ataupun kesukaran. Kalau dalam bahasa aslinya dia memakai kata tilipsis, itu artinya penganiayaan, dan ini yang dikatakan oleh Paulus, penganiayaan pada Roma. Jadi sabar itu bisa tentang kesukaan, itu bicara tentang penganiayaan, penindasan, kesusahan dan penderitaan. Jadi saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, yang terjadi pada saat-saat ini saudara-saudara sekalian adalah bahwa saya belajar dan melihat bahwa karakter kesabaran itu kurang banyak dimiliki oleh orang percaya. Ini kurang. Tapi karakter apa saudara-saudaraku? Karakter yang ingin kita karakter instan. Maunya semua itu instan. Iya, kan? Dia doa hari ini, Tuhan tolong saya dibangun, Tuhan tolong saya punya masalah begitu, amin, bukan masalah selesai. Ini kesukaan kita. Maka itu mie instan itu laku. Di mana-mana laku. Karena dia cepat. Iya kan, cepat gitu loh. Iya kan, prosesnya enggak lama. Tuang air, mendidih, 3 cup, makan, selesai. Dan ini karakter kita. Ya kan? Punya pergumulan, berdoa langsung sabar. Langsung terjawab, kita enggak sabar. Kita tahu bahwa saudara-saudara itu kesabaran itu kan sebuah proses. Bukan bim salah bim. Bukan hom pimpa bem, enggak gitu loh. Tapi kesabaran itu proses. Proses apa? Proses untuk meninggalkan atau mematahkan keegoisan kita. Ini kesabaran. Meninggalkan dan mematahkan keegoisan kita menuju kepada kehidupan yang mau diatur oleh kehendak Tuhan. Ya kan? Diatur oleh kehendak Tuhan. Jadi ini kesabaran. Ini proses dan itu yang sulit gitu loh. Orang tuh susah meninggalkan keegoisannya. Karakter egoisnya itu kuat sekali. Gitu loh. Dan ini kegagalan kita. Jadi orang sabar itu tidak hanya tenang, tapi dia saudara-saudaraku dia bisa menanggalkan dan mematahkan keakuan dirinya. Keegoisannya untuk menuju kepada kehidupan yang diatur oleh kehendak Tuhan. Kenapa orang malas ibadah? Kenapa? Karena keegoannya tinggi. Kenapa orang malas doa? Karena egonya tinggi. Dia nggak bisa kalahkan keegoannya untuk diatur oleh kemauan Tuhan. Gitu loh. Dan itu yang kegagalan kita. Gitu. Dan inilah yang terkadang tidak mampu kita lakukan oleh yang percaya saudara-saudara sekalian. Misalnya apa? Ada persoalan dia marah sama Tuhan, gak mau ibadah, gak mau melayani, gak mau berdoa, menyalahkan Tuhan. Nah ini kan karakter-karakter yang terjadi dalam hidup kita gitu. Kenapa terjadi? Karena ego. Kita terlalu egois gitu loh. Kita gak sabar, kita gak mau mematahkan. Ya kan? Mematahkan keegoan kita saudara-saudara sekalian. Tapi kita menjadi kambing hitam dan menyalahkan orang lain saudara-saudara sekalian. Yang terjadi apa? Karena keakuan dan keegoisan itulah yang menyebabkan kita gagal. Kita gagal keluar dari penderitaan. Gitu loh. Jadi pada waktu Paulus katakan bersabar dalam kesesakan. Maksudnya adalah supaya saudara dan saya tabah. Tetap tenang dalam menghadapi cobaan dalam hidup ini. Dalam kehendak Tuhan. Dalam menghadapi masa-masa sulit. Itu yang disebut dengan bersabar. Kayak tadi. Sabarlah dalam kesesakan. Nah saudaraku diberkati oleh Tuhan, ini perlu perenungan diri gitu loh. Perenungan diri aja. Kata marahin Tuhan atau bersuruh pada Tuhan. Yang sering kita lakukan dalam menghadapi persoalan. Gak mau gereja, gak mau melayani, gak mau doa, gak mau baca firman. Karena persoalan. Apa itu dalam hidup kita? Kita harus akuin itu. Dan itu banyak terjadi. Terjadi dalam kehidupan kita sudah berkati oleh Tuhan. Apakah itu menjadi solusi? Tidak. Apakah Paulus bilang, sudahlah stop, saya gak mau melayani Tuhan. Saya kenapa begini? Gak mau lah, saya pergi aja. Saya tinggalkan semuanya. Enggak. Tidak seperti itu Paulus. Beda dengan karakter para murid Tuhan. Pada waktu Tuhan mati. Mereka gak percaya dibangkit. Kembalilah mereka mancing, tangkap ikan, kita pulang kampung kita. Karakternya gak kokoh. Sehingga itu membuat mereka gak tahan dengan pencobaan. Yudas bunuh diri, Petrus menyangkal Tuhan, Yudas menjual Tuhan. Karena apa? Karena tidak memiliki namanya roh kesabaran itu. Jadi sabar dalam kesesakan. Karena ini sedang kita hadapi.
Kalau kita menghadapi tantangan seperti karakter Israel itu, ya susah. Gitu. Susah kan karakter Israel itu. Saya bicara dalam doa itu bicara tentang Yosua ya. Sudah lihat tentang Yosua itu kan dalam PD yang saya sampaikan dalam khotbah itu. Yosua itu karakternya luar biasa. Dia tahu bangsa itu keras kepala. Tapi waktu Tuhan bilang kau harus jadi pemimpin bangsa itu, masuk ke tanah Kanaan. Apa dia lawan Tuhan? Enggak, dia lawan Tuhan. Dia ikuti apa yang Tuhan mau. Nah, orang yang punya roh kesabaran itu, dia mematahkan keegoannya. Untuk Yosua ngapain? Capek. Ini bangsa keras kepala, susah diatur, ngapain gitu loh. Kan perlu kesabaran. Hamba Tuhan seperti itu gimana Pak Jeffrey? Kau lihat jemaat-jemaat mulai malas gereja, ya kan? Capek kita khotbah, gereja malas, doa malas, pelayanan pun uring-uringan. Kadang kita jengkel juga sebagai manusia kita. Tapi perlu roh kesabaran, mematahkan keegoisan kita. Dan hidup untuk diatur oleh kehendak Tuhan. Iya kan? Nah ini yang penting. Kalau saudara lakukan itu, karakter itu, saya mau katakan, waktu engkau menghadapi tantangan apapun, engkau akan terus ada di gereja ini. Engkau akan joy dan rejoice. Engkau akan masuk dalam pelayanan. Kau semakin dekat dengan doa-doamu kepada Tuhan. Dan kau semakin kusuk dalam sebuah peribadamu kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Yang ketiga, yang terakhir nih pasti. Bertekunlah dalam doa. Nah, saudaraku berkati oleh Tuhan. Karakter ketiga ini saudara-saudaraku, saya mau menekankan tentang bukan kata doanya. Bukan. Saya mau tekankan kata bertekunnya itu. Kalau doa itu ya sudahlah. Tapi kata bertekunnya itu yang mau tekankan. Kalau saudara baca tentang kata bertekun dalam bahasa aslinya dikatakan tentang pemahaman konsisten. Atau disebutkan terus menerus, terfokus ataupun dikatakan dengan terarah. Nah saya mau katakan saudaraku dalam waktu 5 menit ke depan. Bertekun itu saudara-saudara sekalian itu juga dikatakan merupakan sebuah kata kerja yang menunjukkan tentang aktivitas atau kegiatan rutin. Itu kata bertekun saudara-saudaraku. Jadi karakter ini adalah menjadi karakter kekesan yang penting. Saya katakan yang penting dan yang wajib kita miliki dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan ini. Ini wajib. Ya kan? Gak boleh enggak gitu. Ini wajib saudara-saudara sekalian. Bertekun dalam doa, saya mau katakan artinya ini adalah sebuah aktivitas rutin yang kita lakukan secara apa? Secara konsisten, secara terus menerus, terfokus atau terarah kepada Tuhan dalam doa-doa kita. Ya kan? Jadi lagi-lagi saya katakan bahwa kekalahan kita dalam menghadapi tantangan itu adalah kenapa? Karena kita nggak tekun doa, gitu loh. Nggak tekun doa, kita nggak konsisten dengan doa-doa kita. Enggak, kita bisa doa seperti ini. Oh kita doa, lalu kita nggak doa lagi. Kita nggak konsisten, kita nggak terfokus, kita nggak terarah. Kita doa tapi pikiran kita melayang-layang. Kita dengar khotbah tapi pikiran kita mana-mana, ya susah, repot. Nggak pernah bertumbuh iman kita. Gitu loh. Jadi karena seperti itu. Ya kan? Kita berdoa, ada masalah-masalah baru kita berdoa. Aduh punya persoalan pun kita berdoa, baru kita berdoa. Saat kita senang-senang apa? Doanya pun gak ada, malas doa dan sebagainya. Nah ini terjadi saudara-saudara sekalian. Karena pekerjaan-pekerjaan kita gak bisa berdoa. Karena kesibukan-kesibukan kita gak bisa berdoa. Karena ngurus anak-anak kita gak bisa berdoa. Jadi artinya saya katakan, kita tidak melihat bahwa berdoa itu adalah aktivitas rutin, enggak. Tapi kita justru melihat saudara-saudaraku pekerjaan-pekerjaan, kesibukan-kesibukan, ya kan, ngurus-ngurus anak kita, itu kegiatan rutin kita. Tapi kita nggak lihat doa itu aktivitas rutin. Jadi kata bertekun itu aktivitas rutin. Ya kan, bangun pagi orang sibuk loh kerja, bangun pagi, kura-kura itu, kura-kura apa namanya? Kura-kura itu ya, kura-kura sibuk sana sibuk sini, wah anak-anak gini pulang tuh, doanya lupa. Lalu orang bilang bertekun, aktivitas rutin, konsisten, terus menerus, terfokus, itu bertekun dalam doa. Paulus saya bilang berkali-kali ya, Paulus tuh orangnya sibuk.
Yesus orangnya sibuk. Daniel orangnya sibuk. Tapi saudara lihat, mereka pernah lupa doa enggak? Enggak pernah. Mereka doa terus. Konsisten, enggak pernah berhenti berdoa. Saya bilang berkali-kali, Daniel tuh 3 kali berdoa. Sibuknya bukan main. Tapi dia enggak pernah lupa doa. Wah, kita ini repot. Kayaknya kita lebih sibuk daripada Tuhan. Iya toh? Kayaknya kita lebih sibuk daripada Tuhan. Iya kan? Sibuknya, waduh, jadi saya nggak bilang doanya, tapi saya fokus dengan bertekunnya. Kalau saudara tekun, saudara fokus, saudara konsisten dengan berdoa, saya mau bilang saudara-saudara sekalian, kita akan mengalami kemenangan. Lihat aja PD kita lah. Persekutuan doa Koros 2 Surabaya, coba lihat. Gitu loh. Itu yang saya bilang. Kehidupan kekristenan yang normal, ya. Kehidupan kekristenan yang normal itu identik dengan kehidupan yang bertekun dalam doa. Jadi kalau sebagai orang Kristen kita malas berdoa, artinya kita adalah orang yang abnormal. Gak normal. Ya kan? Kenapa? Kita bilang hidup kekristenan yang normal itu identik dengan kehidupan yang bertekun dalam doa. Tetapi pada waktu orang Kristen malas berdoa, itu artinya Kristen gak normal. Saya baca satu renungan, gak tahu di video itu. Itu pendeta bilang gini, orang bilang dia bisa berdoa di rumah, is okay. Tapi waktu orang berdoa di rumah dan orang berdoa di gereja, itu berbeda. Itu gak sama. Itu pendeta bilang. Kenapa? Beda. Waktu engkau berdoa di rumah, itu kuasanya berbeda terjadi pada waktu engkau berdoa di gereja. Orang bilang bisa ibadah lewat online dan di rumah. Tapi kuasa ibadah di rumah dan kuasa ibadah di gereja itu berbeda. Orang kan suka bilang bisa mayor gereja berdoa di rumah bisa. Oh, it's okay, bisa. Tapi saya mau katakan kuasanya berbeda. Oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, bertekunlah dalam doa. Fokuslah dalam doa. Karena apa? Waktu kita lakukan itu, maka kuasa Tuhan nyata atas hidup kita. Tuhan berkati kita saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa saudara-saudaraku bersama-sama hari ini. Apakah penderitaan kita saya nggak pernah tahu. Tapi ada sebuah pujian. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku. 3 karakter yang harus kita miliki hari ini. Kita akan pujian-pujian saudara-saudaraku. Karakter bersuka cita. Karakter sabar. Dan karakter bertekun. Perlu kita miliki. Karena hidup ini penuh dengan tantangan. Jangan lihat jam tanganmu. Udah jam berapa ini. Gak perlu lihat jam tangan. Gak perlu lihat jam di depan sana. Cuma saya yang tahu dan para singers. Tapi tetap punya dengan pujian yang luar biasa. Karena apa? Karena Tuhan gak pernah lihat jam untuk mendengar doa-doa kita. Pemazmur bilang Allah yang kita sembah adalah gak pernah tertidur dan terlelap. Artinya Dia selalu ada bagi saudara dan saya. Apa penderitaan, apa masalah, apa pergumulan kita. Maka saya mau katakan bahwa ada kuasa nyata. Kuasa Tuhan dalam kelemahan-kelemahan kita. Tekan pujian ini saudara-saudara sekalian. Saya mau ajak kita berdoa hari ini. Buatlah hari ini menjadi hari di mana Tuhan melawat engkau hari ini. Tanggalkan keakuan dan keegoisan untuk melihat kehendak Tuhan atas hidup saudara dan saya hari ini. Kesibukan boleh ada, tapi kesibukan untuk berdoa kepada Tuhan itu menjadi penting atas hidup kita. Kuasamu nyata, ada bangku anugerah. Saudara berdoa boleh lakukan itu hari ini. Di tempat duduk melakukan itu, berdoalah kepada Tuhan. Bawalah masalah-masalah hidupmu. Kuasamu nyata. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatanmu menopang
seluruh hidup. Dari mana datang pertolongan? Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus, hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata, kuasa. Mari saudara sekalian, kalau saudara mau berdoa, lakukan itu hari ini. Saya mau ajak kita hari ini bertekun dalam doa kita kepada Tuhan. Sakit penyakitmu disembuhkan oleh Tuhan. Masalah-masalah keadaan ekonomimu disembuhkan oleh Tuhan. Harapan-harapanmu pun bisa disembuhkan dan ditolong oleh Tuhan. Hanya Yesus yang sanggup menolong hidup saudara saya. Ngaku Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Dekat dengan Tuhan, tunduk pada kehendak Tuhan, menjadi sebuah hal yang penting untuk menerima kuasa Tuhan. Saya nggak tahu masalahmu apa hari ini, tapi Engkau dan Tuhan yang tahu masalah hidupmu. Saya nggak tahu apa yang kau butuhkan hari ini, tapi hanya Engkau dan Tuhan yang tahu apa yang kau butuhkan. Tapi hari ini saya mau katakan bahwa kuasa itu akan nyata dalam hidup saudara dan saya. Pada waktu saudara dan saya mau hidup di dalam karakter yang benar kepada Tuhan. Minta hari ini kuasa itu. Berdoa untuk siapapun, untuk suami, istri, anak-anakmu, untuk kebutuhan-kebutuhan, untuk pendidikan, untuk rencana-rencanamu ke depan. Apapun saudara mau doakan hari ini, engkau jangan malu. Kau gak perlu sungkan kepada Tuhan, karena Tuhan selalu terbuka tangannya untuk menerima engkau mendengar doa-doamu. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Kalau saudara mau tadi bangku anugerah, lakukan itu. Ingin beri tempat dudukmu, lakukan itu. Berdoalah kepada Tuhan, karena kuasa itu nyata atas hidup saudara saya. Kita kan pujian ini lakukan kalau saudara mau berdoa kepada Tuhan hari ini. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong Tuhan, Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Ada berasa kita berdoa hari ini. Saya mau ajak kita berdoa hari ini. Kita ulangi kurnya sekali lagi.
Waktu kita nyanyikan kornya, saudara mau datang di bawah anugerah, lakukan itu. Ingin berdiri, lakukan itu. Dan nanti Ibu Mayor akan berdoa untuk kita sekalian. Saudara boleh datang di bangku anugerah, ingin berdiri, lakukan itu. Sampaikan kepada Tuhan, tekan kornya sekali lagi. Maka nanti Ibu Mayor akan berdoa untuk kita. Haleluya, 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 haleluya. Engkaulah sumber, amin, kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong, Engkau penolong di saat susahku, tempat Engkaulah peneranganku, Kau menara dan perisai tinggi. Terima berkat itu, Engkaulah sumber kami Tuhan, Engkaulah sumber kami, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara, Kau menara dan perisai di hidup. Kau menara, Kau menara. Kiranya Tuhan akan memberkati mereka Bapa. Kiranya Tuhan akan menjawab setiap doa-doa itu tepat pada waktu-waktunya Tuhan. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Baik secara pribadi, dalam rumah tangga, dalam pendidikan dan perkuliahan, dalam usaha dan pekerjaan, diberkatilah oleh Tuhan. Baik mereka yang datang di bangku anugerah, mereka yang sedang berdiri, mereka yang duduk, Tuhan, masing-masing kami punya pergumulan kehidupan. Kami terus berserah kepada Tuhan, karena Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah yang akan membuat kami menang menghadapi hari-hari ini Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, pertetapkan iman percaya kami, terus kami nyatakan di dalam kehidupan kami setiap hari, dalam setiap laku kami Bapa, bahwa kami percaya kepada Tuhan. Kami percaya kepada Allah yang hidup, yang berkuasa sampai hari ini. Hamba serahkan semua jemaat Tuhan. Mereka yang dalam kelemahan tubuh, hamba minta di dalam nama Yesus Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Berikan mereka kekuatan baru Bapa, kesembuhan sempurna dari Tuhan. Berkati mereka yang sedang bergumul buat rumah tangga. Tuhan pun lawat setiap hidup rumah tangga mereka. Pulihkan rumah tangga mereka di dalam nama Yesus. Berikan mereka kemenangan untuk boleh kembali melihat bahwa Tuhan mempersatukan mereka. Dan ada rencana Tuhan bagi kehidupan rumah tangga mereka. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang telah melayani. Kembalikan berkat-Mu bagi hidupnya. Berikan sehat dan kuat. Dalam seluruh harapan dan pergumulan pun Tuhan akan turut campur tangan. Kami berdoa untuk semua yang melayani hari ini. Secara pribadi rumah tangga diberkatilah oleh Tuhan. Dan semua yang hadir pun diberkati oleh Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk semuanya. Engkau selalu ada di setiap musim kehidupan kami. Engkau selalu hadir memberikan kami kelegaan. Engkau selalu hadir memberikan kami sukacita dan damai-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji, termulia, teragung Kau Allah yang hidup kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Engkaulah sumber
kekuatan hatiku, tempat persembunyianku, Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara, Kau menara dan perisai. Dengan sukacita, dengan keyakinan kita bahwa Dialah kekuatan orang saya, Dia sumbernya. Kaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku, Engkau menolong di saat kami susah, Tuhan. Waktu kami susah, Tuhan, perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, amin, amin, amin. Yang ulang tahun ya dalam minggu ini saudara-saudara sekalian, ada Carlos Hutahian, anak Lisa ya, anak Ibu Lisa ya. Lalu ada Ibu Esther Novianti Ferawati tanggal 24 November, lalu ada Noel Moniaga tanggal 25 November, lalu ada Jesslyn Gisela pada tanggal 27 November. Tuhan berkati kita yang berulang tahun. Tuhan tolong supaya kita terus bersuka cita dalam usia yang bertambah. Mari kita berdiri saudara-saudara sekalian, kita akhiri dengan doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk semua kebaikan-kebaikan Tuhan dalam persekutuan kami, lalu ibadah kami pada pagi hari ini. Dan hamba berdoa untuk semua kegiatan ibadah kami hari ini, Tuhan memberkati dan Tuhan menolong Bapak, baik ibadah sekolah minggu, ibadah wasdah, ibadah PKP dan juga ibadah tebusan pada sore hari. Tuhan memberkati. Tuhan akan menolong semua yang melayani, Tuhan berkati. Umat-umat Tuhan, Tuhan alawat mereka, jamah hati mereka, supaya mereka juga datang beribadah kepada Tuhan. Hamba serahkan semua umat-umatmu Bapak, jemaat-jemaatmu sepanjang minggu kami jalani Bapak. Tuhan memberkati, di mana minggu depan kami sudah masuk pada Advent yang pertama. Biarlah Tuhan akan tolong sehingga kami boleh menyiapkan hati kami dalam masuk masa raya Advent. Terpujilah Tuhan, doa kami Bapa, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih kami sudah melayani, terima kasih boleh hadir dan kami percaya berkat Tuhan atas hidup kami. Dalam kami sudah bersyukur dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadap wajah kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Selamat pagi saudara.